البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Fathah Al-Qadasi hafidhahullah, masih di muka surat 71. Wa kadzalika idza kana al-fi'lu mudha'afan. Demikian pula apabila fi'ilnya itu ada huruf yang mudha'af, huruf yang di double, dilipat gandakan. Ka ibyadda, wazan apa? If'alla. Ini dotnya di tasdid. Wa iswadda. Kalau ibyadda jangan diartikan putih tapi memutih. Seperti dalam pelajaran shorof, yaitu apa? Perubahan sifat sesuai dengan asal fi'ilnya sedikit demi sedikit. Itulah if'alla. Asal fi'ilnya apa? Yaitu apa? Yaitu dari abyad, putih. Nah, ini perubahannya ibyadda itu memutih sedikit demi sedikit. Iswadda ini menghitam sedikit demi sedikit. Au mu'tallal lam, atau lamnya itu lamul fi'ilnya. Lamul fi'il berarti apa? Yang paling akhir di situ ya. Dia adalah huruf illah. Nahwu contohnya adalah apa? Ahwa. Ahwa yaitu apa? Turun ke bawah atau jatuh. Tapi seringnya ahwa adalah turun ke bawah. Wa ahya, menghidupkan. Kalau di sini lengkap ya. Maksudnya bagaimana? Yaitu tidak perlu dirubah, tidak perlu ada pemindahan fi'il, pemindahan harokat, tak perlu ada pemindahan harokat. Tetap yang sukun, yang ada harokat fathah misalkan, tetap fathah. Baik, sekarang masuk ke yang berikutnya, al-mas'alatus saniyah, masalah yang kedua. Idza waqa'al harful mu'tallu ainan li masdar. Apabila huruf mu'tal, huruf illahnya itu berada pada posisi ainul fi'il, tapi bukan fi'il betul-betul, tapi masdar, ainul masdar, ala wazn if'alin, wazan if'al atau istif'al. Berarti apa? Huruf ilahnya pada ain di situ nantinya. Contohnya apa? Misaluhu aqama. Aqama yuqimu iqaman, iqamatan. Baik, wazan apa? If'al atau if'alatun, iqamatun. Asluha aqwama. Aqama yuqimu, aqwama yuqwimu asalnya. Ala wazan af'ala. Fahasala fiha ma hasala fi yakhafu. Terjadi pada apa ini dohirnya? Pada fi'il mudhari kah? Aqama yuqimu yuqwimu. Terjadi pada yuqwimu apa yang terjadi pada yakhafu. Asalnya apa? Yahwafu. Berarti kalau yuqwimu, aqwama yuqwimu, berarti apa? Ya-nya di dhammah, qafnya disukun, yuq, wawunya di kasrah, wi, mimnya di dhammah, yuqwimu. Qafnya itu disukun. Sementara wawunya dan dia harful illah dan dia pada ainul fi'il itu di kasrah. Ini akan mengalami yang namanya apa? Naql. Kasrah pada wawu dipindah kepada qaf. Karena kalau yuqwimu ini tidak fasih, ini akan timbul apa? Siqar, rasa berat, yuqwimu. Berarti apa? Kasrah yang ada pada wawu dipindah ke depan. Sukun yang ada pada qaf dimundurkan, yaitu apa? Dipindah ke wawu. Jadi apa? Yuqimu, yuqiumu asalnya, yuqiumu. Lalu wawunya jelas wawu tidak akan selesai dengan kasrah. Kasrah yang ada pada qaf, yuqiumu. Maka wawunya akan dirubah menjadi ya agar sesuai dengan kasrah. Jadinya apa? Yuqimu. Baik. Ini kita membayangkan itu karena biar lebih apa? Lebih senang, tak perlu ditulis di papan tulis.
Lebih senang untuk anak tapi ya. Untuk pengajarnya tak perlu berdiri. Al-mutaqaddimah fil mas'alati sabiqah, ya khafu yang telah terdahulu pada permasalahan sebelumnya. Fayati masdaruha, tayyib. Masdarnya jadi apa? If'al. Jadi apa? Iqwam asalnya, iqwam, if'al. Fatajidu annal ain, Anda dapati ainnya iqwam itu berupa apa? Wawu di situ. If'al, iqwam. Berarti ainul masdarnya berupa wawu. Taharrokat, dia ada harokat. Harokatnya apa? Fathah, iqwam. Fil masdar if'al. Wa qablaha sakinun sahih. Sebelumnya adalah huruf yang sahih yang disukun, yaitu qaf, iqwam. Berarti bagaimana? Fakullibat alifan. Maka wawunya berubah jadi alif. Hakada, yaitu apa? Tapi mana yang dirubah dulu, harokatnya atau kenapa beliau langsung gerak lompat dua lompatan? Harusnya satu-satu lah ya. Yaitu apa? Misalkan yang dirubah adalah hurufnya, berarti apa? Jadi iqam. Karena apa? Harokatnya jangan dirubah dulu. Kalau kita ikut beliau, yaitu sekarang yang dikerjakan apa dulu? Yang dikerjakan hurufnya. Huruf wawu dirubah menjadi alif. Kita tahu wawunya tadi fathah, maka kita fathah dulu. Qafnya tetap sukun. Jadi apa? Iqam. Baik. Kemudian apa? Baru setelah itu harokatnya kita pindah. Alif yang di fathah, fathahnya dipindah ke depan, pindah pada qaf. Qaf yang disukun, sukunnya pindah ke alif. Jadi apa? Jadi apa? Iqam. Atau apa? Ya, tapi alifnya dua di situ. Fayaltaqi sakinan. Nah, setelah qafnya di fathah sementara alifnya disukun, berjumpalah dua alif yang disukun. Iqam, atau nggak tahu gimana cara bacanya. Memang tak mungkin dibaca. Berarti apa? Langsung dimatkan sambil apa? Alifnya dibuang satu. Fayuhdhafu ahaduhuma. Salah satunya dihapus. Berarti apa? Iqamu jadinya. Wa fi ta'yinihi bainahum khilaf. Baik, cuma yang dihapus yang mana? Yang depan atau yang belakang? Nah, ini ada perselisihan di kalangan ulama. Tak masalah. Intinya salah satunya harus dibuang. Alifnya cukup satu saja dalam keadaan disukun. Jadi apa? Jadi mat. Mat tabi'i, dua ketukan saja, dua harokat. Summa uwidha minhu ta. Lalu alif yang hilang tadi ditukar menjadi tak di bagian akhir. Fakil iqamah. Bukan iqam tapi iqamah. Ini sejarahnya demikian. Tentunya ini pendekatan dari para ahli sharaf. Orang Arab zaman dulu sendiri kalau ditanya apa sejarahnya, mereka tentunya tak tahu. Tapi otomatis itulah yang mereka dapatkan turun-temurun sebelum adanya ilmu sharaf. Memang otomatis demikian. Tapi ilmu sharaf didatangkan untuk mempelajari secara sistematik sebenarnya sejarahnya seperti apa, diperkirakan. Baik, wa misluhu istaqama istiqamatan. Semisal dengan aqama yuqimu dan iqamah, ini istaqama. Asluha istaqwama. Karena apa? Dari qawama. Qawama wazan fa'ala, ketika dibuat istaf'ala jadinya apa? Istaqwama. Istaqwama. Lalu apa? Kira-kira apa? Yaitu harokat pada wawu, kita tengok yang istaqwama dulu sebelum kita melihat pada masdarnya. Kita latihan pada isim pada fi'il madinya dulu. Fi'il madinya apa? Istaqwama. Wawunya di fathah, qafnya disukun. Lalu kita lakukan nakal, pemindahan harokat. Wawu yang di fathah, fathahnya pindah ke depan. Qaf yang disukun, sukunnya pindah ke belakang. Walaupun mungkin istilah depan belakang mungkin agak rancu, tapi intinya harokat fathah pindah ke qaf, sukun pada qaf pindah ke wawu. Jadinya apa?
taqauma. Lalu wawunya disesuaikan dengan menjadi apa? Alif, dirubah menjadi alif, menjadi idal, qalb. Berarti apa? Jadi istaqoma. Baik, setelah kita berlatih pada fi'il madhi, kita masuk kepada inti pembicaraan, yaitu apa? Yaitu masdarnya istiqwaman. Seperti apa? Istighfaron, istif'alan. Nah, sekarang kita mencoba merubah istiqwaman. Wawunya di fathah, sementara qafnya itu disukun. Maka sukun pindah ke wawu, fathah pindah ke qaf. Jadi apa? Bacanya susah gini. Qau tapi setelahnya alif. Nah, ini susah. Berarti apa? Wawunya dirubah jadi alif. Jadi ada dua alif di situ, alif disukun. Lalu alif yang dua, lalu dua alif itu dijadikan satu. Setelah itu, alif yang dibuang diganti menjadi, ditukar menjadi apa? Tak marbutah di paling akhir. Jadi apa? Istiqomatan, istiqomah. Baik, inilah sejarahnya. Asalnya istiqwaman, lalu menjadi istiqomatan. Baik. Latihan seperti ini menarik, tapi apa? Tapi ini beliau kasih contoh banyak. Baik, contohnya dilanjutkan besok aja insya Allah. Wallahu a'lam. Besok atau besoknya lagi.